komunisme itu darah mainannya dan itu dendam. Kenapa? Karena ideologinya itu mengharuskan negara itu harus dibubarkan dulu, harus diambil alih, baru diganti dengan negara komunis. Ini bukan pelanggaran HAM berat. 65, 66 bukan pelanggaran berat. Itu konflik politik yang oleh Soekarno, kebijakan Soekarno. Bayangkan, saya sudah masuk di kepala saya bahwa IKN itu bisa dibangunkan tempat tinggalnya. Mau apa mereka didatangkan dari luar negeri? Agar persoalan ini dibawa ke DPR. Ya, ini persoalan serius. Ini bukan persoalan muda. Ini bukan persoalan biasa. Menurut saya ini lebih berbahaya daripada isu yang kita ributkan selama ini, undang-undang pencucian uang itu. Karena ini masalah taruhan nasib bangsa. Ya, itu saya berpendapat demikian. Karena itu DPR harus memanggil. Saya berkepentingan juga untuk mengetahui siapa sih sebenarnya orang 12 orang ini. Ada keganjilan menurut saya. Kok ada Komnas HAM? Kenapa bukan Komnas HAM yang diberikan kewenangan untuk itu? Kenapa ditunjuk 12 orang ini dan dari rekomendasinya itu dilaksanakan, menggerakkan seluruh kementerian dan lembaga itu? Ini luar biasa ini. Ini bukan persoalan main-main. Saya menyarankan kepada DPR agar memanggil tim ini dulu, menanyai seperti yang dipersoalkan kita ini. Ya, menanyakan itu termasuk melakukan forensik politik terhadap pribadi yang bersangkutan. Kalau menurut saya dari 12 pelanggaran HAM berat itu, yang 11 itu hanya kan justifikasi saja bahwa itu TNI yang melakukan itu. Tapi sesungguhnya yang disasar itu adalah ya yang pernah saya katakan di tempat ini itu bukan pelanggaran HAM. Itu adalah konflik politik. Itu adalah konflik politik. Ya. Karena itu konflik politik harus diselesaikan dengan resolusi konflik politik. Meskipun hukum di bagian terakhir itu memang menjadikan itu sebagai satu, namanya pendapat pengadilan. Tapi bukan itu. Dalam teori penyelesaian konflik itu ada pendapat internal. Dua kelompok yang berseteru ini masing-masing mencari solusi yang tepat, win-win solution. Kalau tidak, ini baru masuk pendapat eksternal. Boleh jadi nanti masuk kita ke model pendapat gabungan. Hanya itu metodenya itu. Kalau pendapat pengadilan, ya itu yang dilakukan oleh Komnas HAM, itu tadi dipersoalkan. Sebelum Anda mengatakan korban, harus menyatakan bahwa ada pelakunya dulu. Loh kok ini kan tidak ada pelakunya, tiba-tiba ada korbannya. Karena itu saya sangat mencurigai. Serius. Saya meminta kepada DPR untuk memanggil perlahan-lahan dulu. Ya gunakan segala hak yang ada di DPR itu. Karena ini jangan berpikir bahwa hanya sebatas ini saja. Ini persoalan serius. Saya mengatakan demikian. Ya. Jangan, karena ini ideologi. Dan ini komunisme. Saya selalu mengatakan bahwa komunisme itu darah mainannya dan itu dendam. Kenapa? Karena ideologinya itu mengharuskan negara itu harus dibubarkan dulu. Harus diambil alih, baru diganti dengan negara komunis. Gitu loh Pak. Jadi ini bukan main-main. Nah tadi ada masyarakat mau menerima. Ya. Tapi kalau kekuasaan bagaimana itu? Saya kembali ke semula tadi. Ini bukan pelanggaran HAM berat. 65, 66 bukan pelanggaran berat. Itu konflik politik yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah.
Disebabkan oleh Soekarno, kebijakan Soekarno yang mencoba menggabungkan tiga ya paham politik yang sama sekali tidak bisa berdamai. Ada nasionalisme, ada komunisme, ya dan agama. Bagaimana bisa itu? Tidak bisa itu. Saya kira ini perlu ditelusuri ini. Kan gara-gara inilah, ya gagasan inilah sehingga menyebabkan ulama waktu itu kan termasuk Hamka itu kan. Kan luar biasa itu. Ya, Hamka itu di penjara 2 tahun lebih, 2 tahun 4 bulan itu. Tanpa proses pengadilan. Itu hanya karena menentang kebijakan Bung Karno. Jadi saya minta kepada DPR ini agak serius, ya. Diminta ini ditanya itu. Karena saya ada beberapa hal yang keliru tadi. Itu untuk mencegah 4 hal, ya. Itu untuk mencegah 4 hal. Pertama, itu semua diselesaikan dalam dugaan. Orang menduga-duga saja. Ya seperti tadi, korban diduga, ya keluarga korban diduga, dan simpatisan diduga. Akhirnya nanti banyak yang mengaku saya juga korban. Akhirnya rebutan korban kan. Dan ini bukan biaya, ini bukan murah harganya, mahal tuh. Karena institusi yang jalan, bukan hanya uang, tapi bisa juga menimbulkan kekerasan baru. Gitu loh. Jadi ini serius. Yang kedua, ini masuknya para infiltran. Ini tadi saya sambung. Anda bisa membayangkan, saya sudah masuk di kepala saya bahwa IKN itu bisa dibangunkan tempat tinggalnya. Mau apa mereka didatangkan dari luar negeri? Yang mengaku, karena itu kalau yang asli bolehlah. Tapi bagaimana yang tadi, yang diduga, hanya dugaan saja. Lalu saya datang di sana mengaku, saya juga korban, saya datang. Dan saya ditempatkan di KN. Saya datang, tapi sebagai seorang infiltran. Oh, saya hajar itu. IKN itu. Kalau 10 orang seperti saya datang menghancurkan itu Kalimantan itu, kan selesai. Karena itu saya minta intelijen harus masuk di sini. Tidak bisa, karena BIN tidak ada. Itu intelijen tidak ada di situ loh. Malah TNI dengan polisi, ada tadi yang tidak disebutkan Pak Gatot. Itu mengintensifkan itu, pendidikan HAM kepada TNI dengan Polri. Untuk apa mereka dilatih HAM? Tentara itu tidak bisa dilatih HAM, tidak bisa dilatih demokrasi. Yang harus dia diberikan pemahaman politik tentang profesionalisme mereka. Itu tidak bisa begitu. Ya, harimau yang apa namanya? Harimau yang betul-betul harimau itu ada di hutan, Pak. Harimau buas itu ada di hutan. Kalau harimau itu sudah masuk di sirkuit itu bukan lagi harimau. Masa tentara kita mau dilatih HAM segala? Tidak bisa dilatih HAM. Mereka latihannya hanya menembak kepala, menembak jantung, membunuh. Dan harus mereka ditunjukkan ini musuhmu. Gitu aja. Tidak usah dilatih macam-macam lagi. Gitu loh. Ini berbeda dengan saya, paham saya ini. Ya, berbeda. Ya, kecuali kalau menganggap bahwa tentara itu adalah organisasi preman. Ya kan? Organisasi yang berpotensi jadi preman. Ya silakan latih mereka kan. Berikan kesadaran gitu kan. Tapi kalau sepanjang yang saya tahu, militer itu adalah organisasi yang memang kekerasan, yang absa oleh negara. Untuk apa? Keselamatan negara, keselamatan bangsa. Karena itu memang diberikan. Itulah sebabnya saya selalu katakan bahwa tidak ada profesi yang agung dari semua profesi yang ada selain profesi militer. Karena tidak ada profesi yang menyumbangkan nyawanya. Itulah sebabnya ada konskripsi, teori konskripsi itu. Namanya wajib militer. Karena warga negara cenderung tidak mau ikut dalam wajib militer. Kenapa? Militer sama dengan mati. Gitu loh Pak. Itu pengetahuan aslinya. Kalau ada yang mengartikan militer sama dengan hidup, itu namanya tentara pencari keuntungan. Itu tentara yang berpotensi menjadi centeng. Gitu loh. Dan itu tidak ada di dalam rumusan akademik saya gitu kan. Ya, tidak ada dalam rumusan akademik saya. Saya mengajar di sekolah komando TNI. Saya selalu sampaikan ini. Gitu. Dan itu terus yang keempat, jadi ada potensi ini, ada ketegangan baru lagi.
Jadi bukannya menyelesaikan masalah itu kan. Menimbulkan lagi ketegangan baru. Anda bisa bayangkan itu. Kalau ini diberikan bantuan atas nama komunis, ada bukan komunis yang dipersoalkan lagi, tapi ketidakadilannya itu kan. Menimbulkan lagi ketegangan, masuk lagi ke ideologinya. Sudah. Saya kalau masuk ke ideologi komunis, saya tidak suka komunis. Serius. Ya, saya aliran pemikiran saya tidak setuju. Coba bayangin, Michael Bakunin saja tidak setuju dengan Karl Marx. Dia keluar dari komunis itu, membuat satu organisasi namanya, yaitu tadi yang selalu dibilang polisi, jangan anarkis, anarkisme itu, anarkisme itu, anarkisme. Kalau Marxis, kalau Karl Marx ingin negara itu diambil alih menjadi negara komunis, jadi seluruh alat produksi diambil alih dan seluruh kapital itu dibunuh sebagai balas dendam. Mati kau, neraka kau dapat itu. Gitu kan? Karena itu memang darah dan dendam. Dendamnya terhadap kapitalisme gitu kan. Karena dialah yang penyebab kemiskinan itu. Itu teorinya. Nah, dia harus diambil alih negara itu dan ya harus diberlakukan komunisme. Tapi kata Michael Bakunin, lah kau masih mau menjadi negara, nanti kau jadi penindas baru. Karena itu saya keluar. Keluarlah Michael Bakunin. Ya, membuat aliran ya namanya anarkisme. Anarkisme itu tidak menginginkan ada negara. Udah kita hidup seperti biasa, tidak usah ada negara. Karena rupanya negara menjadi alat kapitalisme gitu yang ditentang oleh Marxis. Tetapi ketika Karl Marx menentang juga menimbulkan penjajahan baru, lebih parah lagi gitu kan. Nah, jadi itu. Jadi saya tidak menginginkan ada ketegangan baru. Karena itu harus dipanggil ini. Ya, harus dipanggil. Kalau tadi narasumber yang lain, Bapak yang lain mengatakan ini pelanggaran aturan, pelanggaran konstitusi. Ya, berarti itu impeachment itu. Ya, artinya pembicara sebelumnya sudah keras meminta Jokowi dilenserkan itu, dipecat, diberhentikan itu kan. Kalau saya, bukan Jokowi sasaran saya. Ini 12 orang ini nih, panggil dia. Tanya dia di parlemen itu, kau siapa? Kenapa kau merekomendasikan ini? Apa dasarmu? Gitu kan? Ya, panggil dia itu. Saya minta kepada parlemen itu. Ya, karena ini menimbulkan ketegangan baru. Anda tidak pikir itu, bahwa ini menimbulkan. Terus yang kedua, 12 menteri ini punya data yang akurat tidak? Semuanya nanti bermain dengan dugaan. Ya kan? Dan ini ada uang negara. Di sini berpotensi lagi disalahgunakan, berpotensi lagi dikorupsi ini. Kan tidak main-main tadi. Ya seharusnya digunakan untuk kesejahteraan yang lain, digunakan lagi untuk menciptakan ketegangan baru itu. Ya, terus yang terakhir, ya, yang terakhir ini saya tidak menginginkan, ya, saya tidak menginginkan adanya ideologi yang lain masuk untuk bertempur melawan komunisme. Ingat, memberikan ruang kepada komunisme berarti memberikan ruang ideologi lain untuk bertempur. Gitu. Jangan salahkan itu. Jangan salahkan kalau ideologi lain masuk. Misalnya, ya, khilafah Islam bisa datang masuk untuk menghajar komunisme itu, Pak. Jadi jangan salahkan. Ini kebijakan ini bisa memancing masuknya ideologi lain. Yang sebenarnya sudah ada Pancasila itu. Bagus Pancasila. Sebenarnya Pancasila bisa digunakan untuk memperbaiki keadaan ini tanpa menimbulkan lagi masalah. Tapi kenapa bisa jadi begini? Karena itu saya kembali, Bang Ersu ada dua tuh. Ya. Ini harus dikelirkan. Kalau tidak dikelirkan, maka dugaan saya tetap akan menjadi dugaan. Pertama, ini adalah hadiah kepada pemilu, cipta kondisi. Itu yang kedua tadi. Yang pertama, ya, saya menduga ini adalah pelunasan janji politik ini. Saya sudah lunasi ya. Kita kan pernah, ya, kita pernah bertransaksi di bawah tangan, tidak ada orang yang tahu. Ini loh, ya. Nah, itu harus dikelirkan. Bagaimana cara mengkelirkan? Tentu sebagai akademisi saya tidak mampu melakukan itu. Saya butuh instrumen yang lain, yaitu DPR. Saya minta DPR sekarang untuk memanggil itu, mempertanyakan itu. Banyak haknya DPR itu. Hak bertanyakah, termasuk hak-hak apa yang lain itu. Terima kasih, Bang.